Ayo men, kita mau ngopi men, kita bikin air dulu men, kita ngopi di sini men. Ini cuacanya panas men, di tengah hutan aja panas, apalagi di tengah perkampungan ini men, panas luar biasa ini. Inilah kalau kita tidak menjaga alam, alam yang tadinya asri, pohon-pohon besar sebagai penjaga keseimbangan udara, sekarang sudah banyak ditebang. Inilah akibatnya. Jadi walaupun di tengah hutan, hawa panas pun masih. Karena apa? Di sepinggiran hutanan ini kayu-kayu besarnya sudah habis. Nah inilah, makanya aku ingatkan kepada para sahabat-sahabat, jagalah alam ini, karena alam inilah yang akan bisa kita wariskan kepada anak cucu. Jadi jangan kita rusak. Jadi kalau kita rusak alam ini, dia akan murka. Ya nanti bisa saja terjadi banjir, bisa saja terjadi longsor. Itulah kalau alam itu dirusak. Nah, makanya kadang itu ada dari petua-petua leluhur gitu. Tanamlah walaupun satu pohon, tanamlah di alam ini. Itulah yang akan menjaga keberlangsungan hidup kita. Karena alam ini harus dijaga. Ya kita bikin air dulu men, hari panas kayak gini. Ya kita ini hidup di tengah alam ini. Ya inilah keseimbangan alam. Begitulah kita hidup juga kita harus menjaga hubungan dengan orang tua, menjaga hubungan dengan sesama. Jangan terus menebar dendam, jangan terus menebar benci. Karena benci dan dendam itu hanya akan menimbulkan kerusakan di tatanan kehidupan. Nah, lebih baik kita bersaudara saling mendoakan kebaikan. Itu akan lebih baik. Jangan pernah kita menghujat orang, jangan pernah kita membenci orang. Berjadilah orang yang ikhlas, menjadilah orang yang sabar. Bagaimana kita supaya ikhlas? Bagaimana kita supaya sabar, men? Nah, itu. Masih hidup kau Diki? Hah? Lalu masih hidup? Seharusnya kau datang. Assalamualaikum, Alek. Nah, apa kamu mau ngopi? Ini akhirnya bikin kopi. Tidak kenal aku budaya itu, Ki. Hah? Lalu apa? Kau datang ke sini tujuanmu apa? Hanya untuk memastikan bahwa Aki ini sudah tewas, begitu? Iya, Ki. Hah? Aku Alek, dapat informasi, Ki. Hah? Dari dukun santet yang kalian siksa kemarin. Hah? Oh. Lambat laun nyawamu akan disantet oleh dia. Jadi dukun santet kemarin menebak dendam kepada Aki. Jelas dendam, dia Aki ikat. Kalian siksa-siksa Ki dia. Alek, ini Aki sampaikan, Aki bukan menyiksa Alek. Cuman Aki memberi pelajaran bahwa apa yang dia lakukan di muka bumi ini itu tidak baik. Untuk mengirim-ngirim santet, teluh kepada seseorang itu tidak baik, hanya menambah dosa Alek. Jadi jangan kau ikuti. Jangan-jangan Alek, kau bersama dukun santet tersebut memang sengaja ingin membunuh Aki dengan santetmu. Pantas saja tadi malam ada seperti cahaya hitam, kabut hitam gelap itu ingin menutupi gubuk Aki ini. Tapi atas izin yang maha kuasa, ketika Aki memanjatkan doa, kabut hitam itu langsung pecah. Tunggu selipnya saja, Ki. Hah? Tunggu kau lengah, dukun santet itu akan menyerangmu kembali. Jangankan dukun santet itu. Di sini Aki duduk, Aki sampaikan kepada kau Alek, kepada para sahabat-sahabat Aki juga sampaikan. Kalau memang ada dukun santet yang hebat, santet Aki tidak pernah takut dengan kematian, karena Aki yakin kematian itu hanya urusan yang maha kuasa. Jangan hanya menambah dosa di muka bumi ini dengan niat-niat jahat Alek. Sadarlah kau. Dengan itu kalian itu menambah-nambah musuh. Udah tahu itu dukun santet, ah? Masih kau usih. Justru dia dukun santet. Kau siksa. Hah? Justru dia sebagai dukun santet itu harus Aki sadarkan. Bukan dia malah menambah dendam. Ki, ku ingat kepadamu, Ki. Dia itu menolong orang. Dia menyantet orang karena dia nggak senang dan orang warga datang ke tempat dia. Lalu apa? Hah? Dia menghabisi orang itu adalah sebuah kebaikan. Baik, Ki. Bagaimana akalnya kau Alek berbicara? Membantu, menyakiti seorang orang tahu. Dia itu kerjaannya membantu. Jangan menasihati dengan kata-kata bual yang diberikan dari Mak Datuk, dari pendekar wayang. Aki tahu dukun santet tersebut didatangkan dari Tesan, ya, membantu Mak Datuk hanya untuk menghabisi kami dengan cara meneror warga supaya warga meyakini bahwa kebenaran itu adalah milik Mak Datuk dan pendekar wayang serta antek-anteknya, ya. Jadi nanti masyarakat akan menghukum kami dan akan menyerang kami bahwa kami ini adalah orang yang salah. Itu tujuan kalian. Sudahlah, jangan bermain-main dengan Aki. Iya. Jadi kau lihat di sini bagaimana? Nanti Aki masih tegak berdiri, bukan? Nanti tuh. Datangkan 3 atau 4 lagi dukun santet. Biar Ki, jaga ucapan. Jaga ucapanmu, ha? Alek. Aku akan beritahu Tesan, ha? Sampaikan dengan Tesan. Santet kau
akan mengirimmu kepadamu. Hah? Dukun santet itu datangkan berapa orang lagi? Terus apa lagi itu? Pendekar wayang itu datangkan lagi apa? Jangankan kakak sepupuan Mak Datuk, guru Mak Datuk itu datangkan lagi. Ya, datangkan semua. Ketika Aki bukan sombong, Aki wajib sombong menghadapi kalian karena kalian hanya menebak benci dan dendam. Aki ingatkan kepada kalian, tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Di atas langit masih ada langit. Ketika kekuatan yang maha kuasa berkehendak, semua bisa terjadi. Lebih baik kau pergi dari sini dan jangan pernah ganggu Aki. Kalau kau ingin ngopi, silakan. Aku cuma memastikan apakah aku sudah mati. Kau lihat Aki masih berdiri. Tunggu nanti. Tunggu. Kenapa mesti menunggu nanti, Alek? Kenapa kau tidak mampu menghabisi Aki? Kau hanya diutus untuk melihat. Alek. Sudahlah, Alek. Lama-lama aku bakar ini semua. Hah? Jangan gubuk kau bakar, Alek. Ini Kiselamat, bakar. Ini dia. Bakar. Ini dia. Kuat. Oke, kau berhadapan dengan siapa, Alek? Aku sadar diri, Ki. Berhadapan dengan Kiselamat. Tapi kalaupun aku tumbang di sini, Kau pakai, mana genditmu? Hah? Kenapa, mana genditmu? Mana? Aki sudah menyampaikan kepadamu. Sampaikan dengan Mak Datuk, buatkan 1000 kendit semua pengikutnya dan hadapi Aki. Aki tidak pernah takut. Bahkan Mak Datuk pun tidak ada artinya di depan Aki saat ini. Pesan itu akan kusampaikan dengan Mak Datuk. Pesan itu akan lebih baik kau. Itu yang disampaikannya. Jangan kau tarik ucapanmu ya. Aku Kalau tidak kau akan sudah menarik. tarik, Aku tidak akan pernah menarik ucapan kau. jangan bilang muslim. Ya, ini. kurang aja. Alek, di sinilah bodohnya kau, Alek. Di sinilah bodohnya kau, Alek. Kau diutus dari stesen untuk memastikan bahwa Kiselamat sudah tewas melalui dukun santet yang dikirim dengan tubuh yang tidak jelas tersebut. Sudahlah. Tesen ngutus aku sini merasa aku mampu, Ki. Alek, Tesen sampai saat ini tidak nampak batang hidungnya. Kau diutus untuk menemui Kiselamat, memastikan kematian Kiselamat. Itu mimpimu terlalu tinggi, Alek. Mimpimu terlalu tinggi, Alek. Aki bisa saja menghabisimu saat ini, Alek. Sini kau dulu. Duduk bicaralah baik-baik kau. Semalam aku sudah ke kota, Ki, mengambil pundi-pundi uang dari Tesen. Lalu itu nikmatnya, Ki. Setelah kau diberi uang dari Tesen, pastikan, Lek, kematian Kiselamat, begitu. Tapi kau lihat bagaimana? Bisa saja. Untuk kali ini memang bisa saja kau yang Aki kirim kepada Tesen dalam keadaan sehat kau. Untuk kali ini memang kau lagi selamat, Ki. Sesuai dengan orang tua Aki yang memberi nama Aki Kiselamat, ya. Berarti mudah-mudahan keselamatan akan menyertai Aki. Sudah kau bilang, Ki, sebelum nunggu kau lengah, dukun santet itu akan menyerang semua. Menyerang jantung. Segang. Apabila kau kali segang, mana keluarkan semua kekuatan dukun santet. Buat kau. Jangan, Alek. mentang-mentang kau pakai senjata, Ki. Oh, kalau hanya tulang rapuh sepertimu, Alek, Aki tidak perlu pakai senjata, Alek. Tinggal kau pilih. Silakan kau segang di mana yang kau suka. Seganglah di mana kau suka. Kau peminta. Izinkan aku menyerangmu. Rasakan ini. Kuremukkan jantungmu. Keluarkan semuanya. Alek, harusnya pesan Tesen kau pikir 2 kali, Alek. Aki bisa saja menghabisimu, Alek, di sini. Tidak. Tapi Aki tidak akan melakukannya, Alek. Karena Aki yakin di hatimu masih ada sedikit kebaikan suatu saat nanti. Tugas Aki hanya mengingatkan, bukan untuk menghabisi orang di muka bumi ini, Alek. Kau tidak ada artinya. Itulah bodohnya kalian. Dikit-dikit suruh orang bertobat. Itu tugas kami untuk mengingatkan kau, Alek. Kau jangan menjadi orang bodoh, Alek. Kau diperintah dari Tesen, diperintah dari Mak Datuk. Sampai saat ini Mak Datuk mana? Mak Datuk hanya menebar fitnah, hanya menebar kebencian kepada kami. Justru kalian yang memfitnah Mak Datuk. Kalian yang memfitnah. Saat ini mana? Pendekar wayang pun jangan nampak. Kenapa? Karena mungkin dia sudah sedikit menemukan apa yang disampaikan dari Mak Datuk dan Tesen itu adalah sebuah kebohongan. Itu tidak akan terjadi, Ki. Itu tidak akan terjadi.
ini tidak akan terjadi, tahu kau? Mereka sudah menemukan jalan sendiri bahwa jalan kami ini, jalan kami ini kebenaran Ki. Ini mau, ini mau. Ini kesombonganmu buatmu, Alek. Ini kesombongan buatmu. Bicaralah baik-baik kau. Jangan pernah kau menyombongkan diri di hadapan Ki Selamat. Bicara kau baik-baik. Apa sebenarnya tujuanmu hanya menemui Aki di sini? Hanya memastikan kematian Aki tadi. Mastiin nyawa kau hilang Ki. Tapi kau bodoh, Alek. Seandainya kau sampai ke sini, nyawamu yang hilang bagaimana? Aku merasa bangga Ki. Sudah mengabdi. Kau menjadi orang bodoh. Kau menjadi orang bodoh berarti. Mana kemampuanmu, Alek? Mana kemampuanmu? Jangan sampai, Alek. Jangan sampai. Gara-gara kalian, aku sudah sebentar lagi mendapatkan kesaktian dari pendekar wayang dan buktikan di hadapan Aki mana kalian kesaktianmu. mengganggu ritualku. Kalian mengganggu ritualku. Dan aku harus menunggu lagi bulan purnama untuk Jadi menambah kesaktian. inilah bodohnya kau. Kau diutus. Dalam keadaan seperti ini, Aki bisa saja menghabisi Mulek. Aki bisa saja menghabisi Mulek. Makanya Aki hanya mengingatkan kepadamu, sadarlah. Sebelum kau terlambat, apa yang sudah kau lakukan pada hari ini adalah sebuah kesalahan. Mudah-mudahan apa yang Aki sampaikan adalah sebuah pelajaran untuk menjaga hidupmu lebih baik ke depannya, Alek. Ki, aku dengar kalian berapa kali bilang sadar. Untuk aku sadar, apakah jalanku tersesat, Ki? Mengabdi ke Mak Datuk dan mencari pundi-pundi. Duduk kau, biar Aki bisa tunjukkan tersesat atau tidak jalan. Duduk kau. Mana? Pejamkan matamu. Apa ini Ki? Ini. Apa ini Ki? Mungkin kau bisa melihat. Dengan rintihanmu mungkin kau bisa melihat mana baik dan mana buruk, Alek. Menjadi orang kalau belajar harus cerdas, Alek. Harus bisa memahami isi alam ini. Kau begitu polos, makanya kau bisa dibodohi dari Mak Datuk, dibodohi dari Tessa. Lantas aku harus apa Ki? Kau bisa memecahkan kepalaku Ki? Memang kepalamu harus kupecahkan, Alek, biar otakmu bisa berfungsi. Tadi kau bilang cara baik-baik Ki. Kau saat ini aku bertanya kepadamu, sudah bisakah kau melihat baik dan buruk? Sudah bisa belum kau melihat baik dan buruk? Ya selama ini aku bilang baik Ki. Aku ikut Mak Datuk, itu sudah baik. Berarti memang otakmu sudah 2 kali tertutup. Berarti aku ini menggunakan buah kau. Ingat kau. Dari tadi Aki menyampaikan akan segera berubah perilakumu. Bagaimana? Bisa? Sudah bisa melihat? Ini Ini mau mulai. Ini mau mulai. Bukannya kematian Aki yang kau lihat di sini, Alek, tapi rintihan dan deretan tangismu yang akan keluar di sini. lakukan Ki. Aku senang. Senang kau. Jangan menjadi orang bodoh, Alek. Jangan menjadi orang bodoh. Aki bisa saja mematahkan lehermu, Alek. Dengan senang hati lakukan Ki. Jangan memancing kesabaran Aki. Habis, Alek. Aki hanya menginginkan kau berubah dan kembalilah ke asalmu, karena Aki yakin kau berasal dari hati dan berpikiran orang baik. Tapi ketika kau bertemu Tesan, bertemu Mak Datuk, pikiranmu melalang buana menjadi sesat tidak karuan, Alek. Aki yakin keluargamu di dusun mengharapkan kau menjadi orang sukses, tapi sukses hal dengan cara yang baik, Alek, bukan mengikuti jejak si Tesan. Kau menemui Mak Datuk hanya meminta kendit, meminta jimat, meminta kalung. Untuk kekuatanmu apa? Untuk apa? Untuk merampas harta orang. Itu bukan yang hal baik, Alek. Bagaimana rasanya, Alek? Kemampuanmu memang masih jauh dari harapan, Alek. Tapi kau dibebankan tugas yang sangat berat dari Mak Datuk untuk menghabisi Ki Selamat bersama dukun santet. Sedangkan dukun santetnya pun sampai saat ini tidak berani menatap muka Aki. Alek, ada berapa lagi dukun santet yang akan kau datangkan? Jangan sombong dulu. Ya kalau dukun santet itu memesan paku, mengirim paku jarum,
Yang banyak, jangan 1-2 Alek. 1 kilo, 2 kilo, biar bisa bikin gubuk Aki di sini. Alek, hancurkan terserah kau. Apa yang sudah diberikan dari dukun santet dan pada tuh, hancurkan. Aku memang tidak diberi oleh apa-apa oleh dukun santet, tapi demi pendekar wayang, aku tetap ingin memastikan kematianmu Ki. Keluarga semua. Lakukan kalau begitu. Bagaimana Alek? Leher Aki yang patah atau tulang belulangmu yang gemuk? Patahkan. Tinggal kau pilih mana yang bisa kau sakiti tubuh Aki ini. Jangankan kau Alek, pendekar wayang pun tidak akan bisa menyentuh tubuh orang yang tidak sakit, tidak salah Alek. Kalau semua ilmu Mak Datuk sudah kuasai, pendekar wayang sudah menitikan itu bulan purnama. Kau Tidak usah habisi Ki. Tidak usah kau menunggu bulan purnama Alek. Kalau memang waktu Aki berpisah dasar dengan lidah Aki dalam keadaan duduk pun dia akan berpisah Alek. Karena itu takdir dari Yang Maha Kuasa. Jangan mengganggu ritual kami. Saat bulan purnama nanti tiba. Ritual itu harus dihentikan. Karena Aki tidak mau masyarakat di sekitar perkampungan ini merasa terteror dengan ulah-ulah kalian. Teror yang bagaimana Ki? Tidak ada kami mengganggu warga. Tidak ada. Soal lahan. Sudah kasih tahu kau. Bagi 2 Ki. Banyak bicara kau di sini. Berhenti kau membual di hadapan Aki bahwa kau bagi 2 lahan, sedangkan tujuanmu hanya untuk memastikan kematian Aki. Rasakan, tinggal kau pilih. Apa yang kau suka lakukan. Ini membuktikan. Ini bisa jadi cambuk Ki. Cambuk ini. Alek, berhentilah kau bermain-main dengan Aki. Dengan cara apa lagi kau harus memuaskan? Terserah kau Alek, terserah kau. Apabila kau ingin mematahkan leher Aki, patahkan. Apabila kau ingin mematahkan Aki, patahkan. Sesuka hatimu Alek. Agar kau puas, tapi Aki meminta setelah itu kau lakukan, kau sadar dan berhenti mengikuti jejak Mak Datuk dan si Tesen. Tinggal. Inilah Aki membuktikan di hadapanmu. Ketika Yang Maha Kuasa berkehendak, semua bisa terjadi. Ketika ingin berniat jahat kepada Aki, insya Allah aku yakin kejahatanmu tidak akan pernah menyentuh tubuh Aki, karena hawa nafsumu lebih besar dari apa kemampuanmu Alek. Sok suci kau. Sok suci kau. Tinggal kau pilih Alek, tinggal kau pilih. Tinggal kau pilih apa yang akan kau lakukan di tubuh Aki. Tinggal kau pilih. Alek, tapi Alek. setelah aku menyakitimu, kau jangan dendam kepadaku. Aku Jangan tidak emosi akan kami. dendam. Aku merasa bersyukur apabila ada seseorang yang bisa menyakiti tubuh Aki ini. Ketika ada Aki dalam keadaan tenang, ketika Aki dalam keadaan suci, mudah-mudahan kekuatan Yang Maha Kuasa akan hadir di dalam tubuh Aki. Karena sejatinya kekuatan itu bersumber dari Yang Maha. Sudah puaskah kau Alek? Sudah puaskah kau untuk menghabisi Aki? Aki sudah sampaikan kepadamu. Jangankan tulang rapuhmu Alek. Dukun santet yang didatangkan dari Mak Datuk, pendekar wayang, tidak akan pernah bisa menyakiti Aki. Ketika Aki meyakini bahwa apa yang Aki lakukan ini adalah sebuah perjalanan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Aku bukan tulang rapuh Ki. Lalu buktinya apa? Kau tidak bisa. Kalau kau memang Mereka tulang mengakui kekuatanku.
Hah? Orang perkampungan mengakui berkekuatan. Mana kekuatanmu? Mana kekuatanmu, keluarkan? Keluarkan mana kekuatanmu? Mungkin kekuatanku tidak sebanding denganmu. Hah? Tapi ini Kau cukup. ingin mematahkan tangan? Ini cukup untuk menakut-nakuti warga. Tapi kau akan berhadapan dengan keselamatan apabila itu terus kau lakukan kepadamu. Buktikan. Mana? Mana tulang kuatmu? Patahkan kalau memang kau bisa. Bagaimana, Alek? Nampaknya tulang kaki ini semakin tegas, Alek. Ketika kau patahkan malah bertambah. Mati kau! Membuat orang senang itu adalah sebuah pahala, Alek. Kau kira Aki akan mati dengan bambu yang kau hunuskan ke jantung Aki? Tadi aku cukup senang, Ki. Hah? Tadi aku cukup senang. Ya berarti Aki sudah membuat pahala. Menyenangkan hati orang lain itu adalah sebuah ibadah, Alek. Mudah-mudahan kau bisa tersenyum, Alek, dengan Aki berlaku seperti ini. Mudah-mudahan hatimu bisa terketuk bahwa Aki juga memiliki hati yang halus, bisa menyenangkan kau. Walaupun Aki tahu kau ini berperilaku kurang baik, Aki hanya mengingatkan berubahlah perilakumu. Baik, Ki. Aku akan berubah. Hah? Tapi tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Jangan kau keluarkan lagi ayat-ayat apa itu? Hah? Apa itu? Alek, nampaknya di sini tempat yang bagus, Alek, untukmu, Alek. Ini tempat yang bagus untukmu. Di sini banyak sekali binatang buas di sini, Alek. Mungkin binatang buas tersebut sampai saat ini mungkin belum menemukan makanan, Alek. Karena aku yakin binatang-binatang yang buas di sini ini butuh makan, butuh ini. Jadi jangan sampai, Alek, jangan sampai tubuh tulang rapuhmu ini yang menjadi santapan dari binatang buas yang ada di sini, Alek. Mana binatang buas itu? Ha? Aku sudah dibekali oleh Madatu. Oh, sudah dibekali dari Madatu. Tidak akan mati. Tidak akan mati. Tidak akan mati. Ha? Itulah kesombongan, Alek. Tidak ada manusia abadi di muka bumi ini, Alek. Setiap yang hidup itu akan mati, Alek. Setiap yang hidup itu pasti menemui kematian, Alek. Tidak. Itu tidak berarti buat kami. Ha? Tidak. Untuk yang lain mungkin akan mati. Untuk kami tidak akan Memang mati. susah menasihati orang yang sudah otaknya sudah dicuci dari Madatu. Mungkin dengan cara kekerasan lah yang akan bisa menyadarkanmu, Alek. Tunggu nanti, Ki. Ha? Tidak perlu menunggu nanti Kalau kalau lengah, dukun santet itu akan mematikan Ki. Hah? datangkan dukun santet itu ke hadapan Aki. Dan ini pesan Aki, jangan pernah dia mengganggu warga. Apabila dia tetap mengirim teror di tengah masyarakat, kau yang santet Madatu pendekawai akan saya habisi. Ingat. Mau tidak mau itu akan terjadi, Ki. Itulah pekerjaannya dukun santet. Sebelum itu menyantet orang. Sebelum itu terjadi, Alek. Sebelum itu terjadi. Ini terjadi, Alek. Ini yang akan terjadi buatmu, Alek. Ini yang akan terjadi, Alek. Di sini memang pas, Alek. Di sini memang pas untuk ini sebagai pesan Aki. Mungkin dukun santet yang mengutusmu ke sini, mungkin Madatu yang mengutus ke sini, dan mereka merasakan rintihan dan jahitanmu. Mungkin mereka mendengar, tapi ini itu dia kau sadar, dia kau sadar. Ini mau. Dari tadi Aki menasehatimu, tapi tidak pernah kau dengarkan, Alek. Mungkin dengan cara ini. Di sini, Alek, banyak sekali binatang kamu. Mungkin cocok mungkin untuk tubuhmu yang rapuh ini dimakan dari binatang buas. Ini ini, Alek. Aki sebenarnya tidak tega, Alek, melihatmu, Alek.
Ini mau Alek, ha? Biarkan binatang buas yang menghantam dan menghabisi tubuh si Alek sini. Biarkan dia terkapar di sini. Lebih baik kita kembali ke gubuk tadi. Biarkan, mungkin binatang buas butuh makanan. Inilah liciknya Mbak Datuk. Inilah biadabnya Mbak Datuk. Dia hanya datang ke sini hanya memastikan kematian dari Aki. Apa salah Aki sesungguhnya? Seharusnya sebagai manusia kita harus saling mengingatkan bahwa apa yang kita tanam pada hari ini di kemudian hari akan kita tuai. Ketika kita menanam kebaikan, maka di kemudian hari kebaikan itu akan menyertai kita, karena kita hidup tidak ubahnya, selalu menebus karma. Jangan sampai berperilaku seperti Mak Datuk ini. Maka dari itu kepada para sahabat-sahabat dan subscriber selamat, ikuti terus perjalanan ke selamat ya. Ini apabila ada kata Aki, tutur kata Aki, perilaku itu Aki, mohon maaf, karena Aki ini hanya manusia biasa. Kesalahan itu pasti hadir pada diri Aki, tapi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dicontoh perilaku-perilaku seperti Mak Datuk, pendekar wayang yang hanya ingin menghabisi dan membunuh semua orang yang tidak sejalan dengannya, karena itu hanya akan menambah dosa, hanya akan menambah keresahan. Hati kita tidak akan pernah tenang apabila kita selalu menanam benci kepada orang lain. Walaupun orang itu selalu menyakiti kita, doakan agar supaya orang tersebut suatu saat menemukan kebaikan di dalam hatinya dan menyadari bahwa kita diciptakan di muka bumi ini adalah bersaudara dan untuk menjaga alam ini agar bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Maka dari itu kepada para sahabat-sahabat keselamat, sahabat-sahabat Bang Matomblo dan sahabat-sahabat Bang Agni Jigjak dan semuanya, ikuti terus perjalanan keselamat ini dengan cara ketik komen, like dan subscribe ya. Berikan komen yang sifatnya membangun agar kita bisa saling mengingatkan tentang kebaikan. Komen yang sifatnya saling mendoakan tentang kebaikan, karena itu akan menimbulkan pahala, itu akan menenangkan hati kita. Jangan pernah kita menghujat orang lain, jangan pernah kita memfitnah orang lain, karena itu hanya akan menambah dosa kita dan memberikan pahala kepada orang lain. Dan pesan Aki kepada para sahabat-sahabat selamat ini tidak pernah lelah Aki sampaikan. Sayangi ibu dan bapak kalian. Orang tua itu adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Tanpa ridho orang tua, mustahil kita akan sukses dan tenang hati kita di muka bumi ini. Karena Aki meyakini ridho dari orang tua itu adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak mungkin terlahir ke muka bumi ini tanpa adanya orang tua. Maka dari itu muliakanlah orang tua kalian dan doakan ketika dia sudah tidak ada, karena doa anak kepada orang tua itu akan sangat mudah dijabah dan tidak berjarak. Tegakkan sholat, perbanyak sholawat. Mungkin begitu saja. Apabila ada kesalahan, tutur kata Aki, perilaku Aki yang tidak pas, Aki mohon maaf. Aki akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.